Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka meskipun dalam jaringan ya daring, tapi kita masih tetap melaksanakan pembelajaran untuk hari ini tanggal 27 Juni 2020. Kali ini kita akan menyampaikan presentasi makalah yang berjudul penalaran dan pemecahan masalah matematika. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Apipudin Lisgianto, saya sendiri Astuti, Neng Salma, dan Cynthia Oktaviani. Untuk pemateri pertama, Saudara Apipudin dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Ya, sebelum kita masuk ke materi intinya, saya akan coba untuk memberikan beberapa persepsi yang tepat, yang sekiranya berhubungan dengan materi kita. Yang pertama yaitu matematika merupakan salah satu ilmu dasar. Jadi maksudnya di sini matematika bisa menjadi dasar dari ilmu yang lain. Menurut Carl Friedrich Gauss, beliau berpendapat bahwa matematika adalah Queen of Science, di mana dalam perkembangannya matematika itu tidak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan lain. Namun beberapa ilmu pengetahuan lain memerlukan matematika sebagai pengembang dan penemuannya. Nah, berikutnya matematika dianggap sebagai suatu cabang ilmu yang sangat dibutuhkan. Karena dalam sehari-hari banyak hal yang kita jumpai yang berhubungan dengan matematika. Nah, di sini kata kuncinya dibutuhkan. Kenapa sih kok dibutuhkan? Dalam hal ini dibutuhkan karena untuk pemecahan masalah, untuk problem solving. Namun di sini mengatakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi di sini mungkin tidak terlalu spesifik ya penggunaan matematika, apalagi kalau ilmu-ilmu yang sekiranya expert seperti integral atau yang lain. Namun perlu diketahui bahwa matematika itu bukan sekedar menghitung saja. Jadi di sini walaupun kita menentukan masalah dengan tidak berhitung, namun tetap masih ada konsep-konsep matematika di dalamnya. Di sini kemudian juga ada kemampuan penalaran matematis sangat penting dalam pemahaman matematis, mengeksplor ide, memperkirakan solusi, dan menerapkan ekspresi matematis dalam konteks matematis yang relevan, serta pemahaman bahwa matematika itu bermakna. Dan berikutnya, kita langsung saja ke materi, yaitu penalaran matematis. Saya akan menyebutkan definisi dari penalaran menurut 3 ahli yang kami dapat. Yang pertama yaitu Jacob dan Copy. Jadi di sini penalaran adalah bentuk khusus dari berpikir dalam upaya pengambilan
penyimpulan konklusi yang digambarkan premis. Di sini maksudnya menggunakan berbagai penulis premis atau penyataan atau hal semacamnya untuk menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya ada Glass and Holliak berpendapat bahwa penalaran adalah kesimpulan berbagai pengetahuan dan keyakinan mutakhir. Selanjutnya ada Galotti. Di sini agak kompleks ya, yaitu penalaran adalah mentransformasikan informasi yang diberikan untuk menelaah konklusi. Dengan kata lain, penalaran adalah daya pikir seseorang dalam menarik dan menyimpulkan sesuatu. Berikutnya yaitu penalaran matematis. Jadi pada pengertiannya penalaran matematis adalah suatu proses berpikir logis untuk memperoleh penyelesaian dari masalah matematika yang memuat berbagai aktivitas seperti mengumpulkan fakta, menganalisis data, memberikan argumen, menyusun dan menguji konjektur, memberikan penjelasan, serta menarik kesimpulan. Jenis-jenis penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Seperti paragraf deduktif ya. Kalau paragraf deduktif kan yang umum itu di awal, terus yang lainnya menjelaskan yang awalnya tadi. Sedangkan kalau induktif sebaliknya. Namun di sini sedikit berbeda ya dalam konsep itu. Di mana penalaran deduktif ini adalah merupakan proses penalaran dari pengetahuan prinsip atau penalaran umum yang menuntun kita kepada kesimpulan untuk sesuatu yang khusus. Kemudian penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang berdasarkan sejumlah kasus atau contoh-contoh terbatas yang teramati. Di sini perbedaan signifikannya mungkin dari segi analisisnya ya, dimana kalau penalaran deduktif ini nggak bisa asal-asalan, harus ada analisis khusus, dimana proses penalarannya itu harus terdapat pengetahuan, prinsip, atau pengalaman. Sedangkan di penalaran induktif ini cuma berdasarkan kasus atau contoh-contoh yang terbatas yang bisa teramati atau sekedar bisa diobservasi. Berikutnya indikator penalaran. Yang pertama untuk penalaran deduktif ada 3 poin, yaitu mengajukan dugaan pemecahan, menarik kesimpulan, dan memeriksa kesahihan. Yang untuk penalaran induktif juga sama, ada 3 poin juga, menarik kesimpulan, memperkirakan jawaban solusi atau kecenderungan, dan memeriksa kesahihan. Di sini perbedaannya
yang cukup signifikan di bagian penarikan kesimpulan. Untuk deduktif ini harus melakukan analisis ya, yaitu menyusun bukti dan melakukan manipulasi matematika. Sedangkan untuk induktif ada 3 poin, yaitu analogi, generalisasi, dan klausal. Kalau analogi itu memperumpamakan sesuatu ya, di mana dalam konsepnya itu sama atau mirip atau memiliki pola yang sama, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai pola tadi. Yang poin kedua yaitu generalisasi. Jadi di sini tuh menyelesaikan masalah atau melakukan penalaran dengan konsep-konsep yang umum yang sudah ada. Misal kalau contohnya seperti ini. Kalau kita rajin membaca, maka kita akan pintar. Terus kalau kita kurang rajin membaca, maka kita akan kurang pintar. Seperti itu. Dengan poin yang B itu kausal. Kausal ini lebih ke hubungan antara sebab dan akibat. Nah, kalau di deduktif ini kan kita mengajukan dugaan dulu. Sedangkan kalau di penalaran kita bisa langsung memperkirakan jawaban dan solusi. Seperti itu. Dan berikutnya kenal dengan problem solving. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa sih masalah itu. Masalah adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan, tetapi tidak memiliki cara yang langsung dapat menentukan solusinya. Itu menurut Lurik 1995. Nah, untuk pengertian pemecahan masalahnya, yaitu adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar. Jadi tadi kita ketahui, masalahnya adalah situasi yang sedang kita hadapi atau sekelompok atau seseorang, dan masalahnya yaitu adalah sebuah jalan keluar untuk mengatasi situasi tersebut atau cara yang cocok bagi tindakan dan pengubahan kondisi sekarang menuju situasi yang diharapkan. Oke, next. Di sini ada beberapa langkah problem solving menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut George Polya, yang kedua menurut Stephen Kulik dan Jesper Rudnick, yang ketiga menurut Josh Dewey. Yang kita bahas hanya menurut tiga para ahli saja, sebenarnya masih banyak, tapi kita bahas 3 saja. Yang pertama yaitu menurut George Polya. Langkah-langkah problem solving ada 4 langkah, yaitu yang pertama, understanding the problem atau memahami masalah. Di sini siswa harus dapat memahami suatu masalah. Untuk dapat memahami masalah tersebut, yang harus dilakukan adalah pahami bahasa dan istilah yang digunakan dalam masalah tersebut. Lalu yang kedua ada devising a plan atau membuat rencana penyelesaian. Memilih rencana pemecahan masalah berdasarkan pemahaman masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, menyusun prosedur penyelesaiannya. Lalu yang ketiga ada carrying out the plan atau melaksanakan rencana penyelesaian. Nah, di sini karena yang harus dilakukan hanyalah menjalankan strategi yang telah dibuat dengan
penyusunan dan penelitian untuk memperoleh penyelesaian. Lalu yang terakhir ada looking back, yaitu menafsirkan kembali hasilnya. Nah, di sini lakukan kembali kita menganalisis atau mengevaluasi kembali terhadap yang telah tadi kita lakukan atau strategi penyelesaian yang telah diterapkan tadi. Tujuannya yaitu adalah untuk menetapkan keyakinan dan memantapkan pengalaman dalam mencoba masalah baru yang akan datang. Lalu di sini ada langkah-langkah problem solving menurut Krulik and Rudnick. Oke. Di sini ada 5 langkah ya menurut Krulik and Rudnick. Yang pertama adalah read and think, yaitu membaca dan memikirkan. Jadi di sini masalah dianalisa dan kemudian dimulai dengan berpikir kritis. Setelah itu fakta akan diuji dan dievaluasi. Lalu yang kedua ada explore and plan. Di sini yaitu mengeksplorasi dan merencanakan. Di sini siswa diminta untuk menganalisa data dan menentukan apakah informasi yang diperoleh sudah cukup. Kemudian pengecoh dieliminasi. Selanjutnya, rencana untuk menemukan jawabannya dikembangkan. Lalu yang ketiga ada select a strategi, yaitu memilih suatu strategi. Yang pasti di sini kita harus memilih suatu strateginya yang tepat. Lalu yang keempat ada find an answer, yaitu menemukan suatu jawaban. Di sini juga kita harus menemukan suatu jawaban yang tepat. Lalu yang terakhir ada reflect and extend, yaitu meninjau kembali dan mendiskusikan atau dengan evaluasi juga. Next. Oke, yang terakhir di sini ada langkah-langkah problem solving menurut John Dewey. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama pengenalan. Mungkin di sini maksud pengenalan adalah mengenali masalah yang sedang kita hadapi atau situasi yang sedang dihadapi seorang atau sekelompok. Lalu di sini ada yang kedua pendefinisian. Di sini kita harus paham masalah apa yang sedang terjadi. Lalu jelaskan gejala yang menandakan adanya masalah tersebut. Yang ketiga ada formulation atau perumusan. Perumusan berarti berhubungan dengan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data misalkan contoh mengumpulkan cara-cara atau strategi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Lalu yang keempat ada tes atau mencobakan, yaitu mungkin kita mencoba atau tes salah satu strategi yang telah tadi kita tentukan. Lalu yang kelima ada evaluasi. Evaluasi itu berarti menganalisa atau mereview kembali langkah yang telah dilakukan. Oke, untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dia. Adanya saya silakan. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan problem solving. Ada beberapa kelebihan dari penggunaan problem solving dalam pembelajaran matematika. Antara lain, 1. Problem solving merupakan salah satu metode yang menarik, sehingga dapat menciptakan suasana belajar matematika yang menyenangkan. Yang kedua, problem solving melatih siswa untuk berpikir kreatif dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, problem solving dapat mendorong keterampilan berpikir kritis atau penalaran analitis siswa.
Yang keempat, problem solving dapat menghasilkan sikap positif siswa terhadap matematika. Dan yang kelima yaitu problem solving mendorong keterampilan bekerja sama atau kerja kelompok antar siswa. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan. Di sini ada 3 kekurangan dari penggunaan problem solving dalam pembelajaran matematika. Di antaranya 1, problem solving sulit diterapkan pada siswa berkemampuan rendah. Yang kedua, problem solving membutuhkan banyak persiapan. Dan yang ketiga, guru harus menguasai materi ajar dengan sangat baik, karena harus menghadapi berbagai pertanyaan yang mungkin muncul dari para siswa. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Astuti. Untuk materi selanjutnya, penalaran dan pemecahan masalah dalam kurikulum 2013. Udah buka teh? Di sini ada 4 poin yang bisa dijelaskan dari penalaran dan pemecahan masalah dalam kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum sebagai produk atau mewakili pandangan produktif. Yang kedua, proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Dalam kurikulum 2013, peserta didik dan pendidik dituntut masing-masing harus lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk yang ketiga, pembelajaran saintifik. Di antaranya mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikannya. Jadi sudah mencakup semuanya ya. Nanti produk yang dihasilkan dari pembelajaran saintifik ini, anak-anak bisa istilahnya menghasilkan atau mengkomunikasi langsung memperagakan apa yang dihasilkan. Untuk yang keempat, langkah penguatan proses. Proses penilaian yang mendukung kreativitas. Next. Untuk langkah penguatan proses pembelajaran diantaranya ada karakteristik penguatan. Diantaranya menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu, atau discovery learning. Menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan, dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Selanjutnya, untuk kesimpulan, yang pertama, penalaran matematis adalah suatu proses berpikir logis untuk memperoleh penyelesaian dari masalah matematika. Penalaran matematis digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu penalaran deduktif dan induktif, yang sudah dijelaskan di atas oleh Saudara Afif. Untuk nomor 2, problem solving memberikan cara belajar matematika baru dengan pemahaman yang lebih besar.
Yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah diterapkan secara mendalam pada kurikulum 2013. Sebagai saran dari kami, yang pertama, penalaran matematis hendaknya diterapkan pada metode pembelajaran problem solving, terutama pada kurikulum 2013 ini. Problem solving hendaknya menjadi salah satu metode pembelajaran matematika yang mampu memberikan pemecahan terhadap masalah matematika yang dialami siswa. Ya, penerapan problem solving dalam proses pembelajaran harus memperhatikan waktu belajar yang cukup, kesiapan guru dan siswa, tingkat kemampuan matematika siswa, dan strategi yang tepat. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan disampaikan melalui forum yang sudah disediakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab gimana? Berarti